Metode pembelajaran bahasa Arab yang efisien oleh Muhammad Fikri Istakomali. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Istakomali. Saya dari kelas Paralel A2 Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam 45 Bekasi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih cara belajar bahasa Arab dengan metode pembelajaran yang baik dan efisien. Mau tahu bagaimana? Silahkan simak. Check it out. Oke, sebelum saya akan mengupas secara dalam, bagaimana sih cara mudah belajar bahasa Arab? Dalam metode pembelajaran bahasa Arab, yang paling terpenting, kita harus mempunyai niat terlebih dahulu untuk mempelajarinya. Karena niat adalah suatu tindakan yang paling penting untuk membangun jiwa kita agar tergerak untuk memudahkan suatu yang kita ingin pelajari. Metode merupakan alat yang sangat penting bagi keberhasilan suatu pendidikan. Digunakan untuk melakukan suatu kegiatan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Dengan kata lain, metode berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan atau bagaimana cara untuk melakukan sesuatu. Suatu metode dijadikan sebagai acuan kegiatan karena di dalamnya terdapat urutan langkah-langkah yang teratur dengan proses yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan adanya metode, maka suatu kegiatan dapat dilakukan dengan akurat dan efisien. Oke, selanjutnya kita akan bahas tuntas bagaimana metode pembelajaran bahasa Arab yang mudah dan efisien. Yang pertama adalah metode secara menyimak. Menyimak berarti mendengarkan atau memperhatikan dengan seksama apa yang dikatakan atau dibicarakan oleh orang lain. Dalam kegiatan menyimak, bunyi bahasa yang tertangkap akan diidentifikasi dan dipahami untuk memperoleh suatu simpulan. Nah, simpulan ini merupakan hasil proses dari menyimak. Pembelajaran menyimak ada dua macam, yaitu pertama, menyimak untuk keperluan pengulangan. Menyimak dalam model ini menuntut peserta didik untuk menyimak teks, kemudian mengulang dari apa yang didengarkannya. Kedua, menyimak untuk keperluan memahami teks dengan baik. Ketika kamu di kelas atau berada di suatu lembaga pendidikan, seorang guru atau pemateri sedang menjelaskan materi yang disampaikan. Kamu dapat melakukan metode ini, menyimak apa yang disampaikan oleh pemateri atau sang guru. Nah, kamu hanya perhatikan dan mendengarkannya saja. Karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari kegiatan menyimak, maka harus mampu memfokuskan dirinya terhadap materi yang disimak dan menghindari segala gangguan yang mungkin datang ketika proses menyimak sedang berlangsung. Nah, contohnya bagaimana, Kak? Kamu telah mendapatkan kosakata. Contohnya, kataba yaktubu, yang artinya menulis. Nah, kamu fokuskan perhatian kamu dan mengulang kosakatanya berkali-kali dalam pikiran kamu, sehingga kosakata itu nempel dan terngiang-ngiang di pikiran kamu. Nah, yang selanjutnya adalah metode dengan cara membaca. Membaca tidak hanya membantu seseorang untuk meningkatkan kosakata, tetapi dapat meningkatkan pengetahuan dasar. Namun, ketika kita harus membaca, tentu kita harus membutuhkan cara yang paling efektif agar kita tetap dapat menyelesaikan dengan baik dan benar. Disinilah kita membutuhkan teknik membaca secara efektif yang dapat mempermudah proses membaca, dengan syarat bahwa kita sudah mengetahui terlebih dahulu kebutuhan apa yang ingin diperoleh selama membaca. Pembelajaran dengan cara membaca ada beberapa teknik untuk mempermudah berjalannya suatu pembelajaran, yaitu dengan cara melihat sekilas. Teknik membaca cepat, di mana pembaca memperhatikan poin utamanya. Contohnya,
kamu melihat papan bertulis bahasa Arab, seperti kaligrafi yang dijadikan hiasan dinding. Seketika, kamu tahu bahasa Arab, walau hanya membaca sekilas saja. Nah, selanjutnya ialah teknik mencari sesuatu. Teknik mencari sesuatu ini bisa dipakai ketika kalian penasaran terhadap sesuatu yang kalian cari. Contohnya, kamu mencari arti rumah dalam kamus bahasa Arab. Seketika, kamu tahu arti rumah dalam bahasa Arab, yaitu baitun. Nah, cara yang terakhir adalah dengan cara menulis. Ini suatu metode untuk mengikat memori yang telah kita ikat, seperti kata pepatah, al-ilmu soyyidun, wal kitabatu qoyyidun. Qoyyid subudaka bil hibali wasikoti. Nah, ilmu itu seperti hewan buruan, sedangkan tulisan adalah tali ikatannya. Maka ikatlah hewan gembalamu dengan tali sekencang-kencangnya. Maka dari itu, kita harus menulis kosakata yang telah kita dapat atau suatu materi yang telah disampaikan oleh guru. Kita tulis agar kita dapat membukanya kembali. Karena tulisan itu akan mempermudah mengingat apa yang telah kita tuangkan dalam suatu tulisan. Sehingga memori untuk mengingatnya itu sangat lebih mudah. Selain itu, metode ini adalah suatu metode yang paling efektif untuk membuat peserta didik siap mengeksplorasi apa yang telah diingatnya untuk dituliskan. Secara tidak langsung, metode ini sangat baik untuk melibatkan peserta didik dalam menemukan dan menuntut idenya untuk membuat cerita dengan bahasa Arab atau tulisan-tulisan yang lainnya. Ketika kamu telah mendapatkan mufradat atau kosakata, hendaknya kalian tulis di buku sebanyak-banyaknya. Karena semakin banyak kita memperoleh dan mengetahui banyaknya kosakata, itu akan memudahkan kita untuk berbicara bahasa Arab. Apalagi sehabis kalian menulis kosakata yang kalian tulis, kalian langsung praktekkan dengan membuat kalimat bahasa Arab atau langsung berbicara dengan lawan jenis kalian. Nah, kalian ajak tuh teman-teman kalian yang sama-sama sedang belajar bahasa Arab supaya skill berbicara bahasa Arab kalian akan lebih keasah. Ini akan mempermudah kalian belajar bahasa Arab dengan metode menulis. Itulah beberapa metode yang nantinya bisa kamu pelajari untuk mempermudah belajar bahasa Arab secara efisien. Semua metode-metode tadi yang telah saya sampaikan tidak akan efektif jika kalian tidak ada kesabaran dan kemauan untuk mempelajarinya. Maka dari itu, kalian harus bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya. Nah, teman-teman, mudah bukan belajar bahasa Arab dengan metode yang saya sampaikan? So, tunggu apa lagi? Let's do it! Oke, saya rasa cukup penjelasan di video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari saya, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, wal akhir, ijhad, wala taksal, wala takunu ghafilan. Fanadama uqba liman yatakassal. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Thank you for watching.